Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesar Desaredi Dwi Prastya, NIM 205114888, kelas Teknik Mesin 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PHIWM mata kuliah Pemuhamadian dengan judul Pedoman Hidup Islami dalam Kehidupan Berorganisasi. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah atau teladan yang baik. Landasan dan sumber pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal atau baku dalam Muhammadiyah seperti matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, kitab perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil keputusan Majelis Tarjih. Warga Muhammadiyah dewasa ini makin memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengayaan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Tuntutan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi antara lain: 1. Kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari keyakinan hidup Islami dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis. 2. Perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan perserikatan. Bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan itu. 3. Perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis atau berorientasi pada nilai-nilai semesta, materialistis atau berorientasi pada kepentingan materi semata, dan hedonistis atau berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi yang menumbuhkan budaya indrawi atau kebudayaan duniawi yang sekular dalam kehidupan modern abad 20 yang disertai dengan gaya hidup modern memasuki era baru abad ke-21. 4. Penetrasi budaya atau masuknya budaya asing secara meluas dan multikulturalisme kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk dan serba melintasi yang dibawa oleh globalisasi atau proses hubungan sosial, ekonomi, politik, budaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia yang akan makin nyata dan dalam kehidupan bangsa. 5. Perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor internal dan eksternal yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah sendiri. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa masalah yang perlu dibahas. Bagaimana tersebut di bawah ini. 1. Bagaimana kehidupan berorganisasi dalam lingkungan Muhammadiyah. C. Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah terbentuknya perilaku individu dalam hal berorganisasi dalam lingkungan Muhammadiyah, di mana perilaku berorganisasi tersebut dapat menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. D. Manfaat dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang kehidupan berorganisasi dalam lingkungan Muhammadiyah. Bab 2. Isi. Pedoman hidup Islami dalam kehidupan berorganisasi.
Definisi Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu Muhammad dan kata Iyah. Kata Muhammad dimaksudkan adalah nama Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah. Dan kata Iyah diartikan pengikut. Maka secara lengkapnya dapat diartikan Muhammadiyah itu sendiri adalah pengikut dari Nabi Muhammad SAW. B. Organisasi Muhammadiyah. Salah satu alat perjuangan dalam mewujudkan tujuan didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah adalah melalui alat organisasi. Organisasi adalah sistem kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan. Dalam Muhammadiyah istilah yang dipakai dengan menggunakan kata persyarikatan, karena dalam implementasinya lebih menekankan pada kebersamaan dalam menjalankan kegiatan di Muhammadiyah. Ada 3 pertimbangan mengapa dalam melaksanakan kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar Muhammadiyah menggunakan alat organisasi, bahkan menjadi wajib hukumnya. 1. Berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. 2. Berdasarkan fatwa dari Ali bin Abi Thalib yang artinya, sesuatu yang hak dapat terkalahkan oleh sesuatu yang batil yang terorganisasi. 3. Berdasarkan kaidah usul fikih, sesuatu perkara yang wajib yang tidak sempurna jika tidak menggunakan sesuatu alat, maka sesuatu yang dapat menyempurnakan kewajiban hukumnya juga ikut wajib. Atas ketiga alasan itulah sejak tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, Muhammadiyah melakukan kegiatan dakwahnya dengan menggunakan organisasi. Oleh karena itu, sebagai warga Muhammadiyah, baik pengurus, simpatisan maupun yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah, hukumnya wajib dan terlibat dalam memperjuangkan tujuan Muhammadiyah sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam berorganisasi. Sebagai rujukan yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan Muhammadiyah dapat kita lihat dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah pada kehidupan dalam berorganisasi sebagai berikut. A. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena itu menjadi tanggung jawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi atau persyarikatan ini sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan. B. Setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqomah, kepribadian yang mulia atau sidik, amanah, tabligh, dan batonah, wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliyah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. C. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di persyarikatan, hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan, seraya dijauhkan tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan persyarikatan. D. Menggairahkan ruh al-Islam dan ruh al-jihad dalam seluruh gerakan persyarikatan dan suasana di lingkungan persyarikatan sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqomah dan memiliki gairah
dan memiliki giroh yang tinggi dalam mengamalkan Islam. Setiap anggota pimpinan persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan. F. Dalam lingkungan persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu, baik dalam penyelenggaraan rapat. Dalam lingkungan persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu, baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah. G. Dalam acara-acara rapat dan pertemuan-pertemuan di lingkungan persyarikatan hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat atau seperti kuliah 7 menit, dan selalu mengindahkan waktu sholat dan menunaikan sholat jamaah, sehingga tumbuh gairah kebersamaan yang tinggi yang menjadi bangunan bagi pembentukan kesolihan dan ketakwaan dalam mengelola persyarikatan. Para pimpinan Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memakmurkan masjid, dan menggiatkan peribadahan sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan amalan-amalan Islam lainnya. I. Wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala urusannya, sehingga milik dan kepentingan persyarikatan dapat dipelihara dan dipertanggungjawabkan sebenar-benarnya untuk kepentingan dakwah serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi. J. Setiap anggota Muhammadiyah, lebih-lebih para pimpinannya, hendaknya jangan mengejar-ngejar jabatan dalam persyarikatan, tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat, sehingga jabatan dan amanat merupakan sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila tidak menjabat atau memegang amanat secara formal dalam organisasi maupun amal usaha, hendaknya menunjukkan jiwa besar dan keikhlasan serta tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu lebih dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlak Islam. K. Setiap anggota pimpinan Muhammadiyah hendaknya menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, ananiah, dan perilaku-perilaku yang tercela lainnya yang mengakibatkan hilangnya simpati dan kemuliaan hidup yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pemimpin. L. Dalam setiap lingkungan persyarikatan hendaknya dibudayakan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah yang jamiah, sehingga Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan dakwah yang kokoh. M. Dengan semangat tasdid, hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaru dan jiwa dakwah yang tinggi, sehingga dapat mengikuti dan melapori kemajuan yang positif bagi kepentingan Hizbul Islam wal Muslimin atau kejayaan Islam dan kaum muslimin, dan menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. N. Setiap anggota pimpinan dan pengelola persyarikatan dimanapun berkiprah hendaknya bertanggung jawab dalam mengemban misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan atau komitmen yang istiqomah dan kejujuran yang tinggi, serta menjauhkan diri dari berbangga diri, sombong, dan ananiah, manakala dapat mengukir kesuksesan karena keberhasilan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah. Pada hakikatnya karena dukungan semua pihak di dalam dan di luar Muhammadiyah, dan lebih penting lagi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. O. Setiap anggota pimpinan maupun warga persyarikatan hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan taklid, syirik, bid'ah, tahayul, dan khurafat. P. Pimpinan persyarikatan harus menunjukkan akhlak pribadi muslim yang mampu membina keluarga yang islami. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Organisasi Muhammadiyah itu sendiri merupakan organisasi yang benar-benar menjadi tekad
dan kesungguhan sepenuh hati untuk menjalankan syariat Islam, di mana itu terlihat dari 16 pedoman kehidupan berorganisasi dalam Muhammadiyah. Karena dalam kegiatan berorganisasi itu sendiri memiliki hal-hal positif yang dapat menambah keimanan seseorang tanpa takut tergerus oleh zaman. Sekian, terima kasih prestasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.